Total pengangguran di Indonesia mencapai atau menjadi 9,77 juta orang, diiringi naiknya angkatan kerja baru sebanyak 2,36 juta orang. Badan Pusat Statistik mencatat dari 131 juta orang angkatan kerja di Indonesia, sebanyak 5,34%-nya atau 7 juta orang diantaranya merupakan pengangguran terbuka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indah Marini Lubis, NIM 2340-2021. Perkenalkan, nama saya Uslatul Hamidah Lubis, NIM 2340-2036. Perkenalkan, nama saya Sukma Febrian Tom, NIM 2340-2080. Di sini kami akan memaparkan apa sih yang dinamakan dengan pengangguran, bagaimana jenis-jenis dari pengangguran itu, dan bagaimana faktor-faktor penyebab dari tingginya pengangguran yang ada di Indonesia. Dan bagaimana juga dampak pengangguran terhadap perekonomian dan masyarakat. Serta kebijakan dan strategi yang dapat kita lakukan untuk mengatasi pengangguran. Happy watching! Nah, saudari kan tidak memiliki pekerjaan nih. Nah, menurut saudari, apa sih yang dinamakan dengan pengangguran itu? Menurut saya pengangguran itu seseorang yang tidak bekerja ataupun seseorang yang tidak menghasilkan uang. Berarti tentunya saudari mengetahui pengangguran, tentunya saudari juga mengetahui apa itu jenis-jenis dari pengangguran. Jadi menurut saya jenis-jenis pengangguran itu yang pertama itu seseorang yang bekerja tapi saat dia bekerja itu tidak sesuai dengan kebutuhan sehari-hari yang dilakukannya. Baru yang kedua itu orang yang memang sama sekali tidak bekerja dan melakukan aktivitas cuma di rumahnya tanpa menghasilkan uang. Berarti jenis-jenis dari pengangguran seperti itu menurut saudari kan. Berarti masuk kita kepada menurut saudari bagaimana faktor-faktor tingginya tingkat pengangguran itu. Faktor ini yang pertama itu menurut saya faktor ekonomi gitu kan, dimana tidaknya stabil perekonomian individu tersebut, jadi terjadinya pengangguran. Baru yang kedua itu tentang rendahnya tingkat pendidikan di misalnya di keluarga tersebut ataupun di individu tersebut. Baru yang ketiga itu faktor pekerjaan yang tidak merata, maksudnya tidak ada peluang pekerjaan gitu, terlalu minim, terlalu dikit gitu. Bisa juga dengan faktor sosial gitu maksudnya. Baik, terima kasih kepada saudari yang telah menjabarkan dari pengangguran, jenis-jenis dan faktor dari tingginya tingkat pengangguran. Terima kasih. Nah, apa sih yang dinamakan dengan pengangguran? Nah, pengangguran adalah suatu kondisi di mana seseorang termasuk dalam angkatan kerja dan sedang aktif dalam mencari pekerjaan, namun belum mendapatkan ataupun menemukan pekerjaan sama sekali dan tidak bekerja sama sekali. Pengangguran juga dapat disebut seperti seseorang yang sedang menciptakan usaha barunya. Nah, kalau menurut Badan Pusat Statistika, pengangguran adalah tidak bekerja dan sedang mencari pekerjaan, dan tidak bekerja dan sedang menciptakan usaha barunya. Tidak bekerja dan tidak mencari pekerjaan itu karena memang merasa putus asa tidak akan mendapat pekerjaan. Dan yang terakhir adalah sudah mendapat pekerjaan namun belum memulai pekerjaan. Nah, masuklah kepada apa saja jenis-jenis dari pengangguran. Yang pertama adalah pengangguran friksional, di mana pengangguran friksional ini adalah seperti orang yang sedang berpindah kerja dan sedang mencari pekerjaan sehingga ia sama sekali belum ada pekerjaan, ataupun masuklah itu seperti orang yang baru saja menempuh pendidikan, seperti orang-orang yang baru wisuda, itu termasuk pada pengangguran friksional. Nah, yang kedua adalah pengangguran siklikal. Pengangguran siklikal ini adalah mengakibatkan perubahan siklus ekonomi dan fluktuasi ekonomi, di mana contohnya itu adalah pemutusan hubungan kerja dikarenakan sebuah perusahaan sedang mengalami penurunan agregat, yaitu penurunan permintaan jasa ataupun suatu produk mereka. Nah, yang ketiga itu adalah pengangguran struktural.
pengangguran struktural ini adalah perubahan struktur ekonomi pada wilayah tertentu, seperti perusahaan tekstil yang sedang gulung tikar ataupun bangkrut, sehingga adanya pemutusan hubungan kerja secara keseluruhan. Karyawan semua diputus kerjanya sehingga karyawan ini tidak memiliki pekerjaan. Nah, yang keempat adalah pengangguran musiman. Nah, pengangguran musiman ini terjadi pada musim-musim tertentu, seperti petani yang sedang menganggur dikarenakan sudah memanen padinya dan menunggu masa tanam berikutnya. Itu faktor dari tingginya tingkat pengangguran. Yang pertama adalah jika dilihat dari sisi permintaannya, yaitu pertumbuhan ekonomi yang lambat, di mana pembukaan pabrik tidak ada sehingga tidak ada rekrutmen pekerja. Nah, yang kedua adalah pengaruh kemajuan teknologi, di mana banyak sekali AI yang menggantikan pekerjaan manusia. Nah, yang ketiga adalah ketidakmerataan pembangunan dan investasi, di mana pembangunan dan investasi ini lebih condong kepada kota-kota besar. Nah, itu jika dilihat dari sisi permintaannya. Yang selanjutnya adalah faktor sisi penawarannya. Yang pertama adalah upah minimum, di mana upah minimum ini pemerintah menetapkan upah minimum yang tinggi, UMR yang tinggi, sehingga perusahaan berpikir kembali untuk merekrutmen pekerja. Nah, selanjutnya adalah keterbukaan informasi pasar kerja. Nah, yang ketiga adalah ketidakmerataan angkatan kerja dan lapangan kerja. Boleh minta waktu sebentar, Bang? Ya, baik, silakan. Gini, Bang, apa sih maksud menurut Abang dampak dari pengangguran terhadap perekonomian dalam masyarakat? Bagaimana tentang pengangguran yang terjadi di masyarakat dan apa dampaknya terhadap perekonomian masyarakat? Oke. Nah, sebenarnya kalau masalah pengangguran yang terjadi di masyarakat itu sangat fatal, terutama itu yang dampaknya itu yang ada dampak kan, yang namanya dampak kan pasti ada positif dan negatif. Yang saya tahu bahwasanya ketika semakin banyak pengangguran maka dampaknya itu akan dampak negatif. Nah, yang pertama, poin pertama itu meningkatnya menurunnya pendapatan dan daya beli masyarakat. Nah, kan semakin banyaknya pengangguran yang terjadi di masyarakat, baik di kalangan pemuda, orang tua, maka pendapatannya akan menurun. Nah, untuk membiayai keluarganya akan kurang. Justru akan berdampak pula terhadap daya beli mereka. Yang semisalnya nih, kalau misalnya mereka bekerja, mereka tidak pengangguran, otomatis kan pendapatan mereka itu satu bulan itu misalnya 4 juta. Nah, ketika dia sudah pengangguran, maka daya beli masyarakat mereka itu akan berkurang. Nah, dan yang kedua itu terhambatnya pertumbuhan ekonomi. Nah, seperti kita tahu sendiri bahwasanya dalam perekonomian makroekonomi, bahwasanya pengangguran itu adalah salah satu yang mempengaruhi mengenai tentang produk domestik bruto. Dan yang ketiga itu menurunnya meningkatnya kemiskinan dan daya saing sosial, kesenjangan sosial gitu. Kalau semakin banyak pengangguran yang terjadi di masyarakat, maka kemiskinan itu akan semakin banyak, kesenjangan sosial pun, kepedulian sama apapun akan berkurang. Jadi itu sih dampaknya kalau masalah pengangguran yang terjadi di masyarakat. Jadi, kesimpulan dari penjelasan dari Abang ini tersebut, yang dimana adanya menurunnya pendapatan daya beli masyarakat dan juga terhambat pertumbuhan ekonomi dan juga meningkatnya kemiskinan. Jadi, terima kasih, Bang. Jadi, dampak pengangguran terhadap perekonomian itu adanya penurunan peningkatan nasional, yang dimana sumber daya manusia tidak tercapai efisiensi sehingga barang dan jasa negara tidak tercapai. Yang kedua, adanya peningkatan beban anggaran negara, yang dimana pemerintah harus mengeluarkan biaya untuk bantuan sosial seperti penanggulangan pengangguran dan juga layanan. Yang ketiga, adanya yaitu penurunan konsumsi masyarakat.
Jadi masyarakat tidak mampu membeli atau tidak bekerja, yang tidak berpendapatan juga tidak mampu membeli konsumen atau konsumsi. Yang keempat yaitu hilangnya keahlian dan produktivitas. Selama periode pengangguran, pekerjaan kehilangan keterampilannya karena tidak terlibat dalam pekerjaan produktif. Jadi dampak yang kedua itu dampak pengangguran terhadap masyarakat, yang dimana adanya masalah kesehatan dan fisik. Pengangguran sering juga menyebabkan adanya stres, kecemasan, depresi, dan juga kesehatan finansial atau kesehatan fisik yang kurang. Dampak yang kedua yaitu dampak peningkatan tingkat kriminalitas. Jadi pengangguran juga sering menyebabkan orang atau mendorong banyak orang berbuat kejahatan seperti adanya pencurian, pemerasan, dan juga perdagangan narkoba. Jadi dampak yang ketiga yaitu yang dimana kerusakan struktur keluarga. Pengangguran juga dapat menyebabkan kerusakan dalam keluarga, yang adanya perceraian, juga masalah hubungan antara orang tua dan anak. Jadi dampak yang keempat adanya itu penurunan kepercayaan diri dan integritas sosial, di mana pekerjaan juga sering menjadi identitas pribadi dan juga sumber harga diri. Jadi pengangguran dapat membuat orang merasa tidak berharga dan juga terasa terasing dalam masyarakat. Boleh minta waktu sebentar nggak? Boleh. Jadi aku pengen nanya nih ke kakaknya, menurut kakak apa sih kebijakan dan strategi yang perlu kita lakukan untuk mengatasi yang namanya pengangguran? Menurut saya sih Kak, kalau untuk mengatasi pengangguran yang paling utama itu untuk menambah wawasan ataupun meningkatkan skill kita. Dikarenakan meningkatkan skill kita di dunia pekerjaan itu sangat dibutuhkan di perusahaan, dan meningkatkan skill kita itu yang sangat banyak dibutuhkan di dunia pekerjaan. Jadi menurut kakak yang paling penting untuk mengatasi pengangguran itu kita perlu menambah wawasan ataupun meningkatkan skill kita ya Kak? Iya Kak. Terima kasih ya Kak. Iya. Selanjutnya, kebijakan dan strategi yang dapat kita lakukan untuk mengatasi pengangguran. Yang pertama, dengan cara meningkatkan kualitas pendidikan dan pelatihan kerja, di mana pemerintah dapat menyediakan pelatihan keterampilan ataupun skill yang sesuai dengan kebutuhan industri, misalnya digital, teknis, dan kewirausahaan, agar para pencari pekerjaan lebih siap untuk masuk ke dunia pekerjaan. Yang kedua, mendorong pertumbuhan UMKM. UMKM menyerap banyak tenaga kerja, dukungan seperti modal usaha, pelatihan manajemen, dan kemudahan perizinan dapat membuka lapangan kerja baru. Pembangunan infrastruktur. Proyek pembangunan seperti jalan, jembatan, dan transportasi umum dapat menciptakan lapangan kerja yang baru. Yang keempat, mendorong investasi, yaitu memberikan kemudahan bagi investor untuk membangun perusahaan baru ataupun memperluas yang sudah ada sehingga menambah peluang pekerjaan. Dan yang terakhir adalah program padat karya, yang dimana pemerintah dapat membuat program kerja sementara untuk masyarakat seperti membangun ataupun memperbaiki fasilitas umum, pembersihan lingkungan ataupun proyek desa, sehingga membantu masyarakat untuk tetap mendapatkan penghasilan sambil menunggu pekerjaan tetap. Kami menyadari kondisi sulit ini. Pemerintah sedang mengupayakan pembukaan lapangan kerja baru, pelatihan keterampilan, serta mendukung UMKM agar bisa menyerap lebih banyak tenaga kerja.